Bisa? Coba, makasih Pak. Ya, oke ya. Jadi misalnya kalau dikatakan misalnya, apa sih terakhir daripada eh, iman kita adalah kemana kita nanti ini? Tidak ada artinya kalau tidak ada kepastian kehidupan di dalam kekekalan kan ya. Itu eskatologi kita kan. Maka eskatologi itu akan berkembang menjadi sebuah isu ketika orang mencoba mengartikannya, memahaminya secara kepastian tanggalnya, tahunnya, lalu kapan zamannya dan sebagainya. Ya. Jadi suatu ketika di abad ke-20, dispensasi menjadi sebuah pandangan yang baru, sebuah pengaruh. Memang abad ke-20 itu teologi yang fundamentalis ada di Amerika ketika melihat kehidupan orang-orang Kristen yang mulai ngaur, dalam arti ngaur tuh apa ya, dia mereka punya punya perbuatan nggak cocok dengan imannya. Lalu teologi pada waktu itu mencoba lebih lebih apa ya, mendaratkan sebuah ajaran. Salah satunya adalah eskatologi ini. Maka orang-orang dispensasi membahasnya secara apa, intensif, dibahas mau kemana kita ini setelah kita mati, mau kemana, dibahas, dipelajari, dikaji, dianalisa dan dikritisi secara tajam gitu, sampai muncullah beberapa ajaran-ajaran yang bahkan sampai memperkirakan kapan kiamat dan sebagainya. Ya. Tadi sebenarnya kata dispensasi dari akar kata, dari bahasa aslinya adalah administratif, mengadministrasikan sebuah pengajaran daripada Alkitab. Gitu. Nah, jadi di dalam teologi dispensasi, mereka menggunakan hermeneutik berdasarkan pandangan yang berhubungan kepada eskatologi, dan mereka menganggap bahwa eskatologi itu harus diadministratif, harus diadministrasi. Kapan, misalnya gini, di dalam penciptaan itu kapan, tahun berapa, sampai misalnya kepada air bah. Nanti dari air bah, lalu muncullah Nuh dan keluarganya, sampai nanti kepada Menara Babel. Habis itu misalnya Abraham dan sebagainya dipilih menjadi itu kapan, lalu sampai kapan lagi nanti pembuangan, kembali ke Kanaan dan sebagainya, lalu sampai kapan kerajaan Israel diadministrasi, sampai nanti kepada eskatologi pun diadministrasi. Ya. Mereka menganggap eskatologis itu penafsirannya hurufiah, dan eskatologis itu bukan sesuatu yang bersifat wahyu, pewahyuan yang artinya bukan merupakan sebuah sesuatu yang sulit untuk diterima, tetapi bisa dinarasikan, bisa diliterasikan gitu ya, eskatologi itu. Sehingga pada waktu itu memang terjadi pertentangan. Ya, memang gini, kalau gereja itu tidak ribut, tidak ada orang yang mau membuat sebuah doktrin yang baik, yang benar. Tapi ketika sudah ribut baru orang mawas diri, gitu kan. Kalau santai-santai, gereja itu terbuai dengan duniawi, bahkan tidak ada ininya, tidak ada pertumbuhan imannya. Tapi ketika ada satu kaum, satu orang, satu komunitas yang mencoba
membahasakan, menarasikan, mengadministrasikan eskatologi, baru orang ramai. Baru orang ramai. Maka kaum-kaum dispensasionalisme ini membuat sebuah perbedaan. Apa katanya? Kami bukan orang Israel. Kami bukan orang Israel. Kami berbeda memahami Alkitab bukan secara Israel lagi, tapi secara gereja Tuhan yang baru. Maka istilah-istilah nanti muncul dari orang-orang Pentakosta ini. Pentakosta. Sebenarnya kata Pentakosta adalah diambil dari pemahaman akan gereja terhadap akhir zaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti, caranya bagaimana mengakhiri zaman ini? Mereka juga harus membahasakannya secara literal. Diangkat, atau dibunuh semua, atau dibakar semua dulu, atau alam ini dihancurkan, atau bagaimana? Itu dibahasakan secara administratif. Mereka mengatakan orang-orang percaya ini, gereja itu harus diangkat bersama-sama. Ya, yang ketiga, mereka juga mengatakan gini, di zaman-zaman akhir ini Tuhan juga memberikan sebuah penafsiran di dalam Matius. Yesus mengatakan akan terjadi kesusahan besar di alam semesta ini. Maka juga mereka mengatakan kalau begitu di gereja juga akan sama. Setelah kesusahan besar itu, disitulah akhir daripada dunia ini, dan disitulah pengangkatan gerejanya. Nah, lalu ributnya dengan kapan masalah itu terjadi. Kan nggak tahu nih, Yesus juga nggak tahu menyebutkan tahunnya kapan. Lalu bagaimana kaum dispensasi ini mengadministrasikannya? Maka mereka membuatlah dengan cara menghitung per 1000 tahun lamanya. Dari kejadian sampai air bah, dari air bah sampai Babel, Babel sampai kepada Abraham, Abraham sampai kepada uh, Musa, Musa nanti sampai kepada mereka membatasi 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun yang mereka sebut dengan milenial, tahun milenial. Ya, jadi dipopulerkan namanya kerajaan 1000 tahun. Maksudnya gitu. Mereka mengatakan Allah itu punya maksud membagi-bagi zaman ini berdasarkan 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Secara harfiah, kenapa ada bedanya katanya antara zaman misalnya dari Adam sampai kepada Nuh, dari Nuh sampai kepada Abraham, Abraham sampai kepada Daud, Daud sampai kepada Kristus dan sebagainya. Jadi mereka memviralkan ya, memviralkan pengajaran ini dengan nama dispensasi dan juga kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka juga mengatakan demikian. Lalu yang kelima adalah mereka mengatakan Kristus juga nanti memerintah dengan model 1000 tahun ini. Dia ada di dunia, kemudian naik, kemudian 1000 tahun kita lihat apa yang terjadi, 1000 tahun berikutnya apa yang terjadi dan sebagainya. Ya, itulah dispensasi. Jadi secara hermeneutika, kalau kamu nanti belajar hermeneutik atau kamu sudah belajar gitu ya, kamu lihat metode-metode penafsiran yang mereka berikan itu kayak ada sedikit unsur paksaannya. Ya, semua dinarasikan, semua diadministrasikan. Termasuk nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel, nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu, semua dinarasikan, simbol-simbol itu semua diartikan secara hurufiah. Padahal untuk menafsirkan, sekali lagi saya katakan, nubuatan yang bersifat apokaliptik tidak boleh kita menafsirkan secara hurufiah. Nah, kamu juga nanti kalau belajar tentang hermeneutika, pada waktu menafsirkan kitab apokaliptik itu nggak sama dengan kamu menafsirkan kitab-kitab sejarah misalnya. Ya, ada aturan-aturan. Nah, mereka nih hantam kromo semua.
Jadi kalau kita katakan isu hermeneutika ini sangat kontroversial sekali. Isu hermeneutika di dispensasi ini. Ya, kalau gitu kita katakan dia isu-isu yang kontroversial di bidang ekskatologi. Nah, lalu berkembangnya dispensasi ini sebenarnya nanti akan gini. Mereka tidak bicara bukan saja hanya eskatologi karena dispensasi ya, terus berkembang, sistem teologinya berkembang. Seperti yang saya katakan tadi di STT-STT yang ada di Indonesia misalnya dipengaruhi dari STTII. Ya, pendirinya adalah Chris Marantika. Chris Marantika ini mengajarkan dispensasi karena dia dari Dallas, STT Dallas di Amerika. Mereka juga mengembangkan yang pertama istilah dispensasi ini. Ya, kita batasi bicara tentang dispensasi yang eskatologi saja ya. Oke. Nanti di dalam pemahaman dispensasi ada perbedaan juga, ada perkembangannya. Ada yang mengatakan dispensasi progresif. Ada yang mengatakan dispensasi saja, ada yang mengatakan dispensasi progresif. Artinya gini, ketika mereka mengadministrasikan kerajaan 1000 tahun, kan tidak ketemu nih. Yesus sudah naik ke surga, 1000 tahun sudah lewat, 2000 tahun sudah lewat. Kok tidak terjadi eskatologi misalnya? Lalu mereka mengatakan dispensasi progresif. Ada perkembangan lagi. Lalu kapan ini pemerintahan Yesus yang 1000 tahun? Mereka mengatakan Yesus akan memerintah 1000 tahun beneran gitu kan. 1000 tahun secara hurufiah gitu. Nah itu yang bahaya sekali ya di dalam pemahaman ini. Nah, apakah yang perlu kita perhatikan di dalam dispensasi ini? Apakah yang dimaksud dengan kerajaan 1000 tahun di dalam Alkitab? Kerajaan 1000 tahun di dalam Alkitab itu sebenarnya tidak boleh diartikan secara hurufiah. Ya. Kerajaan 1000 tahun itu bisa juga kita artikan bahwa eh, kerajaan itu berlakunya panjang. Misalnya, Petrus dan Yohanes juga menuliskan di dalam surat-suratnya, di zaman-zaman akhir, kata zaman-zaman akhir, itu pada waktu dia menulis, itu sudah dia katakan sekarang ini di zaman akhir. Loh, kenapa pada waktu 2000 tahun yang lalu Petrus dan Yohanes sudah menuliskan itu adalah zaman akhir? Di dalam konsep, setelah Roh Kudus turun, itulah zaman akhir. Karena tidak ada lagi pekerjaan daripada Allah Tritunggal yang apa namanya yang akan berubah atau berganti secara disposisi, artinya dari Roh Kudus tidak ada lagi nanti memerintah itu Kristus dan sebagainya. Tidak ada pemerintahan Kristus lagi di dalam pemahaman kita setelah Roh Kudus dikirim. Ya, sekarang Kristus sudah memerintah, Roh Kudus membawa orang percaya kepada Kristus untuk mendirikan kerajaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sampai berapa lama tidak ada secara administrasi dituliskan di dalam Alkitab. Tapi pemerintahan itu berlangsung, itu yang kita sebut dengan gereja. Ya, itu yang bahaya sekali di dalam dispensasi ini yang kita sebutkan itu tadi. Karena mereka mengatakannya dua masa milenium itu akan terjadi pengangkatan. Tapi sekarang sudah 2000 tahun tidak terjadi pengangkatan. Lalu mereka merubah dengan dispensasi progresif. Nah, di dalam konsepnya pemerintahan Kristus, mereka mengatakan begini. Pemerintahan Kristus itu dibagi dua. Satu pada waktu dia naik ke surga, dia memerintah dari surga, sampai kepada turunnya dia yang kedua kali, dia turun tidak langsung ke bumi, tapi dia memerintah di awan-awan bersama dengan orang-orang percaya. Nah, saya kadang-kadang bingung, kenapa ada orang mau mengatakan Yesus memerintah di awan bersama-sama dengan orang percaya. Ngapain di awan gitu ya?
Karena pemahaman mereka tentang sebuah perkataan di Alkitab bahwa kita ini sekarang melawan apa pemerintah-pemerintah angkasa gitu. Nah, itu sekali lagi, apakah pemerintah-pemerintah angkasa itu selalu berada di angkasa? Kan tidak. Mereka juga ada di WC kita, di halaman bola, di kampus kita gitu kan ya. Itu kan seperti kayak semacam apa ya? Personifikasi pemerintah angkasa itu maksudnya dia lebih kuat daripada pemerintah dunia ini, ya kan? Kalau pemerintah dunia yang nginjak bumi ya itu dia bisa melayang-layang di angkasa dan angkasa lebih luas daripada bumi tentunya karena bumi ini kan kecil sekali. Tapi kalau angkasa kita termasuk juga planet-planet dan sebagainya, termasuk dengan tata surya yang lain, ya itu lebih besar itu maksudnya. Jadi kenapa kenapa Kristus harus memerintah di angkasa gantung-gantung seperti itu gitu kan? Itu jadi konyol gitu. Kadang-kadang saya melihat tapi ada banyak orang pinternya juga di dalam dispensasi ini. Ya, yang kedua nanti pemerintahan Kristus yang kedua adalah dari angkasa dia turun lagi ke bumi untuk menggenapi pemerintah yang terakhir di milenium yang terakhir. Di milenium yang kedua. Dia memerintah berapa lama? 1.000 tahun di bumi. 1.000 tahun di bumi ngapain? Dia menegakkan kerajaannya dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Nah, pertanyaan saya atau pertanyaan kita adalah, kok panjang banget 1.000 tahun, ngapain? Seolah-olah dia nggak punya kekuatan. Lalu mengumpulkan orang 1.000 tahun, ngapain coba? Kita kan sudah dikumpulkan nih sekarang. Ya, dengan cara orang disebarkan firman Tuhan, Injil disebarkan, dan sekarang sudah 2.000 tahun Injil disebarkan. Masa Tuhan tidak bisa menuai dan segala macam? Ya, apakah perlu harus dia turun dan sebagainya, pemerintah sebagai raja, raja yang literal ya, raja yang seperti diinginkan oleh orang Yahudi. Kalau dispensasi ini saya lihat orangnya setengah-setengah. Kenapa? Yahudi enggak, Kristen enggak. Yahudi kan menginginkan Mesias akan turun kembali, membawa bintangnya Daud itu. Makanya Israel itu sekarang kan bintang Daud kan. Mereka percaya bahwa Mesias Yerusalem nantinya. Gitu. Kira-kira gitu dulu sementara sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Monggo. Kalian minta tolong catat ya. Karena saya tidak bisa buat PPT ini. Tokoh-tokoh dispensasi yang besar. Siapa namanya kalau tahu? James Barr ya. James Barr itu dari Baptis juga. Baptis, gereja Baptis dipengaruhi oleh dispensasi. Ada yang mau tanya? Belum ada, Pak. Boleh ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kalian bisa bantu tolong catat ya. Nah, di dalam doktrin eskatologinya, tapi yang saya katakan tadi membangun kerajaan 1.000 tahun, lalu pemerintahan Yesus yang kedua kali, dispensasi memandang ada uh, ciri khas lagi yang unik itu petribulasi, petribulasi premilenium, milenium, premilenium. Jadi ada milenium, jadi kerajaan 1.000 tahun. Ada premil atau premilenium, ada petribusi
milenium, petribusi, petribulasi, petribulasi premil. Jadi premil, premil, amil, ya, itu yang memproklamirkannya. Jadi nanti Protestan juga banyak yang kena oleh pengaruh daripada dispensasi ini ya. Tadi sudah saya katakan ada Baptis, ada gereja-gereja yang lain juga. Ya. Jadi kita sebut mereka teologi kontemporer, ini menghasilkan dispensasi. Nah, semangatnya ada, tapi seperti yang saya tadi, jiwa manusia ini ingin sekali setelah mengerti iman Kristennya, ingin bertemu dengan Tuhan di akhir zaman dan sebagainya. Ada kepastian, ya, sekali lagi ada kepastian, sehingga mereka mencoba mengadministrasikan, memeliterasikan akhir-akhir zaman ini seperti apa, gitu ya. Jadi kita lihat perkembangannya nanti. Sebenarnya saya ada mau tunjukkan tentang apa ya, diagram itu ya, perbedaannya. Nah, setelah James Barr tadi, yang besar lagi nanti adalah JC, J titik C, Ryrie, R Y R I E, JC Ryrie, dispensasi. Mereka dari Baptis. Baptis. Yang pertama kita belajar tentang dispensasi klasik yang paling tua. William Bullinger yang pertama membawa nenek moyangnya kaum reformasi, jadi buyut-buyutnya daripada Hendrik Bullinger. Jadi kalau Hendrik Bullinger dia adalah seorang reformator atau reform Swiss, terus buyut-buyutnya turun namanya William Ethelbert William Bullinger dari Swiss ya. Dia menjadi pencetus dispensasional yang pertama dari orang-orang reform. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Dari Kisah Para Rasul yang ke-28, saudara coba bisa lihat itu tentang apa akhir zaman. Akhir zaman. Kerajaan Allah di Roma. Tentang Paulus ya, mengajar tentang kerajaan Allah. Gereja di sana disebutkan gereja atau kerajaan Israel dibagi dua menjadi kerajaan Israel dan kerajaan gereja yang disebut dengan tubuh Kristus. Jadi di sana dikatakan bahwa gereja baru mulai itu di Kisah Para Rasul 28. Di sanalah mulai pemerintah gereja dari surat-surat Paulus yang di pasal 28. Nah ini padahal sebenarnya kan konsep gereja di mana pertama kali? Di mana? Hah? Gereja berdiri di mana? Halo? Hah? Sudah semester 7 nih. Gereja berdiri di pada saat Pentakosta, jangan salah ya. Pada saat Pentakosta, pada saat Roh Kudus turun, itu sudah berdiri gereja. Nah, mereka mengatakan gereja aslinya pertama sekali mulai di Kisah Rasul pasal 28.
Di sanalah gereja mulai lalu memerintah. Ya. Itu yang disebut dengan dispensasi yang klasik pertama, munculnya di situ. Mereka melihat bahwa pemerintahan gereja itu baru di sana mulainya. Ya, eh, ada kesaksian tentang kerajaan Allah itu yang disebutkan oleh Paulus. Ya. Kemudian sejarah yang kedua dispensasi klasik ini berkembang tahun 1950, ya berkembang lagi Charles Riley yang tadi saya katakan, Rie, Charles Riley, ya, di dalam karyanya Dispensationalist Today. Di sana dikatakan dispensationalist moderat. Dia membawa nama dispensasi moderat. Ini Charles Riley yang paling besar nanti, saudara. Sehingga dia banyak sekali mengkritik buku-buku teologinya Reform. Ya, dia juga sangat berpengaruh di Dallas Theological Seminary. Maka saya katakan Charles Riley itu adalah pemimpin daripada Dallas Theological Seminary. Dari situ, dari Dallas, mengakibatkan orang-orang di Indonesia melalui STTIAA, STTII, STTII yang ada di Panjang Jiwo itu, tapi yang pusatnya di Indonesia kan ada di Yogyakarta. Ya, mereka yang banyak dipengaruhi oleh Dallas Theological Seminary menjadi apa? Dispensasi, menjadi dispensasi. Oke. Kemudian nanti ada dispensasi yang ketiga, mereka mengatakan sejarah daripada dispensasionalisme itu pandangan pandangan dispensasi mainstream tahun 70-an. Ya. Diperbarui lagi oleh Charles Riley ini. Ini yang banyak dipakai sekarang. Dan juga nanti temannya Roy Beckham. Nanti kita lihat tokoh-tokoh reform juga terkena dengan pengaruh ini ya. Contohnya misalnya kalau saudara baca buku-buku Biblika, hampir orang-orang Biblika ya, yang dulu pengaruh reformnya cukup kental menjadi dispensasi. Contohnya Darrell Bock. Kalau saya pengagum buku-buku Biblikanya Darrell Bock. Saudara kalau baca Darrell Bock itu wah luas banget pengetahuannya. Tapi dia akhirnya kena dispensasi. Dispensasi. Nah, maka muncullah di tahun-tahun 80 90-an muncul lagi istilah dispensasi progresif. Itu tadi karena apa? Banyaknya tokoh-tokoh reform yang terdampak daripada dispensasi ini. Sehingga pandangan dispensasi progresif ini melihat perjanjian baru itu memiliki kesinambungan yang sangat besar dengan perjanjian lama dan Tuhan punya cara mendirikan kerajaannya dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu Darrell Bock itu ya punya pemahaman. Kemudian tahta Daud, dari tahta Daud dihitung ya. Jadi kapan akhirnya kerajaan ini? Already but not yet. Sudah, tapi belum. Nah, jadi bagus juga ya. Mengatakan sudah didirikan kerajaan, tapi belum. Already but not yet. Pandangan dispensasi progresif ini merupakan pandangan yang dipegang hampir semua orang, bahkan banyak orang-orang reform. Already but not yet. Maka kalau ditanya, reform sendiri nanti dispensasional yang model apa? Kalau bicara tentang 1000 tahun, amil. Hanya kata a milenium. A milenium itu artinya tidak 1000 tahun. Oke. Jadi beda sama orang-orang premil 1000 tahun, tapi kalau amil tidak 1000 tahun, namanya A gitu ya. Tidak 1000 tahun dia. Jadi bagaimana mengartikan mileniumnya? Hanya sebagai bentuk personifikasi. Membatasi secara personifikasi
pemerintahan yang panjang sekali. Yesus memerintah milenium baru, 1000 tahun yang baru. Kapan itu? Ya sekarang ini. Sekarang sudah melewati tahun 2000 dan sebagainya. Ya, itulah perkembangan daripada dispensasi ini. Ada yang nanti bertentangan di situ dengan konventionalism dan dispensasionalism. Nanti kita akan minggu depan harus ketemu ya supaya saya bisa membedakan karena harus ada diagram-diagramnya supaya kalian dapat gampang melihat oh begini toh maksudnya dispensasi supaya langsung biasa apa namanya enak melihat kalau lihat mata langsung berbanding oh ini begini-begini. Nah, bagaimana aplikasi praktisnya daripada dispensasi ini? Mereka mengatakan begini. Konsep eskatologi dispensasi ini menanamkan bahwa akhir zaman itu merupakan sebuah hal yang mengerikan sekali. Kan Tuhan mengatakan itu di Matius ya. Matius pasal berapa tuh yang tentang akhir zaman itu? Yang Yesus mengatakan itu. Kalau ada orang di sawah hendaknya dia pulang dan segala macam. Ya. Jadi keadaan itu memang pada waktu akhir zaman itu mengerikan. Mereka gambarkan mengerikan. Suatu zaman yang sangat menakutkan, zaman yang penuh dengan penderitaan, dan zaman itu melihat rutinitas penderitaan itu semakin lama semakin membesar, semakin lama makin membesar, semakin lama seperti tidak ada harapan lagi. Mungkin kayak kita lihat kemarin kayak COVID itu ya, tambah ngeri, tambah ngeri, tambah ngeri. Dari COVID apa itu, apa tuh? Yang pertama itu Alpha, Delta, Omicron. Dan tapi kok Omicron tambah kecil ya sekarang tambah hilang. Tapi mereka lihat sempat turbulensi sampai begitu besar sekali, ya. Sehingga mereka harus mempersiapkan diri. Kalau sudah melihat zaman itu sudah semakin bahaya, kamu harus mempersiapkan diri. Bahwa itulah akan akhir daripada dunia ini. Ya, harus mempersiapkan diri. Harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Baca tanda-tanda zaman dengan cara melihat keadaan zaman itu. Itu dispensasi. Nah, kalau kita lihat kemarin berhubungan dengan masa antara, intermediate state, mereka mengatakan tidak ada intermediate state. Jadi yang ada itu nanti 1000 tahun pertama, 1000 tahun kedua, dan turbulensi, turbulasi, penderitaan yang begitu besar, lalu Kristus turun ke dalam dunia ini. Disitulah orang-orang yang mati dikuburkan itu diangkat. Jadi kalau orang dispensasi mati, saudara nanti lihat cara pendetanya berkhotbah, kamu tunggu nanti di makam ini, di kuburan ini, sampai Kristus datang yang kedua kali memerintah. Disitulah kamu nanti akan diangkat. Nah, jadi orang mati tunggu di sana di kuburan sana sampai Kristus datang. Kapan? Nggak tahu. Apakah di milenial yang pertama, kedua, ketiga? Tentu sudah kedua sudah lewat. Mereka mengatakan, ya insya Allah gitu ya mungkin ya. Yang ketiga dibahasakan, semua dibahasakan secara narasi. Oke, silakan mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Pak, mau tanya. Ya, Pak, antara amil dengan premil itu yang benar yang mana sih, Pak? kalau reform kebanyakan jadi amil dia. Amil itu A artinya tidak memandang 1000 tahun itu sesuatu yang sifatnya literal. Harus kita hitung 1000 tahun. Karena kalau kita lihat, Rasul-Rasul sudah mengatakan pada waktu mereka menulis kitab itu, surat-surat itu sudah akhir zaman. Kalau akhir zaman dihitung 1000 tahun,
Maka 1000 tahun yang kapan? Jangan dihitung. Artinya apa? Dari sejak turunnya Roh Kudus sampai sekarang, sampai nanti akhir Tuhan mengakhiri, Yesus datang kedua kali, itulah zaman akhir. Jangan dipandang 1000 tahun, 2000 tahun. Amil, Amil itu menganggap uh, mileniumnya itu jangan dihitung 1000 tahun, tapi kerajaan yang panjang, masa yang panjang. Tapi kita selalu bersiap-siap. Nah, eskatologi kita adalah eskatologi yang menunggu, mempersiapkan diri secara pribadi itu lebih penting. Itu kalau diambil, sehingga mengatakan apa? Itu maksudnya apostate, ya, menolak. Amil itu tidak milenium. Itu lebih banyak orang reform. Kalau tadi Daryl Bock itu kita lihat, dia bukan amil tetapi progresif, dispensasional progresif, bisa berubah di dalam pemikirannya. Premil yang progresif gitu maksudnya. Ada juga yang postmil, ya. Postmil itu kerajaan yang sudah lewat. Kerajaan yang sudah lewat. Yesus sudah lewat. Jadi postmil itu mengharapkan nanti menghitung 1000 tahunnya beda lagi. Artinya mereka juga tidak menganggap menghitung secara dengan premil itu agak berbeda ya. Postmil itu sudah lewat, 1000 tahunnya sudah lewat. Tidak dianggap kerajaan itu akan 1000 tahun. Jadi Yesus itu akan turun langsung memerintah, tidak menunggu harus 1000 tahun di dunia ini. Itu kira-kira. Itu Rebecca. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, Ya, itu kan kalau di 2 Petrus 3:8 kan dikatakan bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Jika ini dikaitkan dengan milenialisme itu kayak gimana sih, Pak? ya kayak gitu. Kayak gitu. Kayak literalnya kalau ngomongin di Petrus itu diliteralkan. Tapi sebenarnya itu kan pemahaman Petrus bukan begitu. Artinya gini, di dalam diri Yesus itu kan dia bersifat kekal. Allah itu bersifat kekal ya. Artinya nggak ada waktu di sana. Kita mau katakan waktu seperti apa? Kan di luar ruang dan waktu. Jadi kalau kita katakan apakah di Tuhan itu kamu anggap itu 1000 tahun, maksudnya bagi Tuhan itu pendek, bagi kamu panjang, tapi bagi Tuhan itu sangat pendek sekali di matanya Tuhan itu. Itu maksudnya. Jadi bukan diliteralkan gitu, William. Jangan diliteralkan. Jadi hanya Petrus hanya menganggap gini. Satu hari dan 1000 tahun itu di mata Tuhan itu berbeda. Kalau kita memandangnya kan terbatas ruang dan waktu, langsung 1000 tahun beneran. Tapi bagi Tuhan singkat sekali, nggak ada batasannya karena dia kan bersifat kekal, beyond daripada ruang dan waktu. Jadi nggak dipandang itu menjadi suatu tahun yang harus kita hitung 1000 tahun. Gitu kira-kira, William. Jadi itu ditafsirkannya nggak secara literal berarti, Pak ya? Nggak secara 1000 tahun ini ya? Iya, Hanya, dalam 1000 tahun, iya betul. ya Pak, makasih Pak. Jadi gini ya, kalau kita lihat kan mereka zaman Petrus ya, mereka kan kondisinya mereka yang hidup surat Petrus itu, surat 1, 2, dan 3 itu kebanyakan dituliskan untuk orang-orang Kristen yang ada di Roma. Kan deritaannya itu kan sudah luar biasa sekali ya. Orang-orang di Roma lalu dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke Kolosum, lalu dimakan oleh singa dan sebagainya. Lalu bagaimana menghibur jemaat? Menghibur jemaat, udahlah jangan kamu anggap masa panjang itu sesuatu yang terlalu problematik. Biasa. Bagi Tuhan tuh singkat sekali. Jadi jangan kita anggap bahwa
penderitaan itu, aduh panjang banget. Enggak. Jadi menguatkan iman orang. Sebentar lagi Tuhan datang, sebentar lagi Tuhan datang. Sebentar kapan? Ya Tuhan datang itu. Makanya penting bagi kita adalah saya menginginkan semua kita yang belajar eskatologi. Eskatologi pribadi itu paling penting. Sebentar lagi Tuhan datang, iya untuk kita secara pribadi. Maka bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Gitu ya. Jadi mereka para rasul juga mempersiapkan jemaat itu nggak gampang gitu. Karena penderitaan gereja di mula-mula, wah itu bagaimana cara kita menghibur ya? Coba kamu lihat Stefanus dilempar batu sampai mati. Kok tidak sesuatu hal yang tidak gampang? Padahal mereka baru ditinggalkan Yesus. Yesus mengatakan beritakan Injil sampai ke ujung bumi, lalu dia akan menyertai dan dia akan mendirikan kerajaannya. Lalu yang mana? Bagaimana cara membangun kekuatan pada jemaat itu? Gereja dibakar, gereja semua orang dibunuh dan segala macam. Ada yang rasul-rasul coba satu persatu matinya mereka. Ada yang digergaji, ada yang ditarik pakai kuda, kiri kanan kakinya, tangannya. Ada yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ada yang dipaku, ada yang ditombak, ada yang diputuskan kepalanya. Jadi menghibur jemaat itu dengan cara sebentar lagi Tuhan akan datang. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Itu kira-kira. Saya akan coba lihatkan ini ya. Sorry. William, gimana? Oke. Ya, Pak. Oke. Nah, Apa, saya Pak? coba akan lihatkan grafiknya ini ya untuk perbedaan daripada kerajaan 1000 tahun ini. Nah, ini kita bisa lihat ya, bisa lihat ya. Bisa, Pak. Nah, ini. Yang pertama post tribulational premillennialism. Jadi kalau kita lihat di sini, saya kasih, ya, post tribulation premillennialism ini tribulation. Tribulation inilah kita hidup di sini. Ada penderitaan di sini di post tribulational ini sudah kita lewati. Nah sekarang kita masuk ke dalam milenium ini. Mileniumnya nggak ada penderitaan di sini. Ada terakhir kali last judgment. Disinilah kita dihakimi. Nah jadi second coming-nya mereka dari second coming kedatangan yang kedua ke last judgment ini 1000 tahun. Itu namanya post tribulation premill. Yang kedua, premill yang kedua adalah pre-tribulational. Ini dispensasi ya, dispen. Orang-orang dispen. Ya, orang-orang semua orang dispen menghitung ini. Dihitung. Pre-tribulation yang pertama, Yesus datang mendirikan kerajaannya berupa gereja. Terjadi penderitaan ini. Tapi lucunya kalau saudara lihat yang kedua ini, mereka tidak menghitung 1000 tahunnya di mana. Nah itu juga ya, nggak konsisten. Second coming for church nggak tahu ini kapan. Ada rapture diangkat, tapi di sini nggak ditulis 1000 tahunnya, lucu ya. Jadi terangkat ke awan-awan, disitulah Kristus memerintah. Lalu nanti dia datang lagi kedua kali, 1000 tahun dia memerintah, lalu terjadi pengadilan di sini, last judgment di sini. Ini pre-tribulational. Nah, di sini post-mill yang saya katakan tadi. Mereka tidak bicara lagi 1000 tahun, sudah lewat ini masalahnya. Semua sudah lewat, tidak dihitung lagi mau 1000 tahun, mau berapa tahun. Tapi tidak dengan konsisten mengatakan akan terjadi pemerintahan 1000 tahun. Kapan itu dimulai pemerintahan 1000 tahun? Tidak ada administrasinya, tidak ada bahasa literasinya. Kapan? Pokoknya lewat dah. Yesus nanti tidak turun ke awan-awan, tidak, tetapi langsung memerintah di dunia 1000 tahun. Selesai. Setelah 1000 tahun langsung pengadilan. Oke, itu post-mill. Yang amil, yang saya bilang tadi orang reform banyak pegang ini, amil ini adalah
Milenium itu secara simbolik aja. Satu pemerintahan yang panjang. Kapan diakhiri nggak ngerti kita kapan. Nggak ada yang tahu bahwa second coming itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau second coming itu datang, apakah dia memerintah di dunia ini? Tidak. Langsung judgment. Langsung pengadilan. Tidak ada pemerintahan Kristus di situ. Jadi kalau saudara lihat, semua yang premil, baik itu post, baik itu pre, baik itu ya post tribulation, baik itu pre tribulation ataupun post meal, Yesus itu memerintah 1000 tahun. Jadi harus memerintah di bumi 1000 tahun. Yang amil yang tidak. Nah, milenium dipandang sebagai simbolik aja. Kira-kira begitu. Dari Dena ini dari apa tabel ini kalian sudah ngerti ya maksudnya ya. Ada yang nggak ngerti nggak? Ada yang masih belum ngerti? Saya belum mengerti, Pak. Ngerti ya? Oh, belum ngerti, Rebecca. Nah, gini, Rebecca. Jadi, tadi saya katakan, dispensasi muncul untuk menghitung masa akhir daripada alam semesta ini. Karena iman orang Kristen itu pengen bukti kepastian kapan sebenarnya mau diakhiri. Kapan datang Yesus yang kedua kali. Ya, maka muncullah istilah milenial. Lalu orang-orang dispensasi mengatakan begini, kalau gitu dihitung deh. Dihitunglah Yesus itu kapan datang. Ya, mereka menghitung dari zaman kejadian, terus dan sebagainya. Tapi dari pemahaman perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka pahami Yesus itu pasti akan memerintah yang kedua kali. Jadi kedatangan, second coming itu bicara tentang pemerintahan Yesus 1000 tahun di dunia ini. Harus memerintah 1000 tahun. Diulang kembali. Kalau kemarin dia datang cuma 32 tahun, tapi sekarang 1000 tahun memerintah. Kalau dulu dia tidak memerintah, hanya menyerahkan dirinya, sekarang memerintah. Lalu mereka hitunglah. Begini caranya. Dari Yesus disalib, itu post-tribulation yang pertama. Dari Yesus disalib, terjadi tribulation, penderitaan, dan sebagainya. Kita di sini ada, orang Kristen ada, bertumbuh di sini, orang gereja. Lalu second coming, Yesus datang kedua kali. Setelah Yesus datang kedua kali, memerintah dia 1000 tahun. 1000 tahun memerintah dia. Oke, setelah 1000 tahun baru akhir zaman. Last judgment ini. Last judgment ini akhir zaman. Yang kedua, pemahaman yang kedua, tadi kan post, sekarang pre-tribulational. Pre-tribulational ini gini, tribulational itu maksudnya keadaan kita orang-orang Kristen di dalam penderitaan itu terjadi di dalam beberapa kali. Yang pertama, sejak Yesus mati sampai berdiri gereja, itu nanti Yesus datang sekali lagi, namanya second coming, mengangkat orang-orang yang percaya ke awan. Orang-orang percaya seperti orang yang masih hidup pada waktu dia datang, diangkat ke awan. Ngapain di awan? Memerintah di awan. Orang-orang yang percaya itu maksudnya ya, Bekia yang percaya, diangkat ke awan-awan. Lalu memerintah. Memerintah siapa yang dia perintah? Orang yang nggak percaya di bumi. Yang lucu lagi, turun lagi dari awan ke bumi. Karena apa? Karena orang-orang yang diangkat ini sudah dipelihara, imannya sudah dikuatkan, lalu nanti diturunkan ke bumi, memerintah bersama Yesus. Terjadi tribulation lagi. Yang kedua, iya, orang-orang yang mau percaya, gara-gara pengaruh daripada Yesus dan orang-orang percaya ini, bisa terjadi penderitaan lagi, bisa. Mereka nanti diturunkan, setelah diturunkan mereka memerintah. Disinilah di dalam 1000 tahun inilah Yesus memerintah bersama orang-orang yang percaya, mengumpulkan orang-orang yang belum percaya tadi. Dikumpulkanlah selama 1000 tahun nanti Yesus memerintah, baru diakhiri zaman ini. Itu pre-tribulational. Kita sebut mereka orang-orang dispensasi.
Yang post milenium mengatakan begini, nggak 1000 tahunan yang lewat itu juga nggak tahu mau berapa, nggak terlalu penting 1000 tahunnya kapan. Yang penting Yesus memerintah 1000 tahun di second coming, kedatangan yang kedua. Pasti memerintah 1000 tahun. Nggak datang ke awan, nggak datang. Nggak kapan tahunnya waktunya, nggak tahu waktunya. Tapi memerintah 1000 tahun. Itu post milenial. Amilenial mengatakan begini. Amilenial bicara 1000 tahun itu hanya simbol. Yesus akan memerintah 1000 tahun, yes. Tapi simbol dalam arti 1000 tahun bukan secara harfiah literal. 1000 tahun itu jam panjangnya. Sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Lalu Yesus nanti datang lagi nggak? Datang, second coming, datang. Apakah dia memerintah? Tidak. Tapi langsung mengadili alam ini, mengakhirinya. Itu amilenial. Nah, amilenial ini banyak dipegang oleh orang-orang reform, sementara yang premil, yang dispensasi, yang postmedial, ini banyak orang-orang yang tadi bukan orang-orang Armenian juga banyak, tapi orang Armenian juga ada yang amil ya, tidak nggak semua. Orang-orang Dallas, Baptis itu banyak yang dispensasi atau yang premil atau postmil. Kira-kira gitu, Becky. Menurut Bapak yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan Alkitab dari 4 pantangan ini tuh yang mana, Pak? Nah, kita ya percaya yang amil. Saya percaya yang amil. Karena amil itu kita tidak melihat bahwa Yesus tidak akan memerintah lagi 1000 tahun di second coming itu. Dia mengakhiri. Dan kita kemarin sudah bicara tentang, makanya saya awali dengan intermediate stage. Ada masa antara. Jadi orang-orang yang percaya dibawa ke masa antara. Di sanalah mereka ditempatkan. Nanti Yesus datang kedua kali mengangkat semua bersama-sama. Baik yang di dunia ini, di bumi ini, maupun di dalam masa antara. Selesai. Tidak ada lagi dia memerintah. Gitu. Bisa paham ya, Becky ya? Bisa, Oke. Pak. Ada yang lain? Jadi kalau kalian nanti melihat ada pendeta, pendeta itu misalnya memberkati orang mati, lalu dia mengatakan, hamba yang setia, kamu adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Lalu dia katakan lagi, biasanya dia mengatakan, bersabarlah. Bersabarlah menunggu Kristus sampai kedatangan yang kedua. Nanti dia akan menjemputmu. Nah, itu pasti dia dispen. Karena kita harus menunggu di kuburan itu. Nanti kamu akan diangkat bersama orang-orang yang percaya ke awan-awan. Nah, itu biasanya orang dispen. Pasti kamu akan lihat, oh ini dispen. Oke? Bisa bedakan sekarang ya. Nanti tapi kalau mereka yang mengatakan, kamu sudah mati, kamu sekarang sudah bertemu dengan Bapamu di surga, ya, itu amil. Meskipun kita mengatakan, lupa kok nggak dia bicara tentang intermediate state. Nah, itu agak ribet soalnya kalau di dalam orang awam bicara, kamu ditaruhkan di tempat sesuatu sementara dan sebagainya. Nah, kita pahaminya pasti dia bukan dispen, tapi dia amil. Itulah kira-kira. Langsung bisa bedakan. Kamu bisa cek gerejamu seperti apa, atau pendetamu seperti apa. Nah, kamu nanti harus punya sikap juga. Apakah saya premil, postmil, atau amil? Mana yang paling mendekati kebenaran? Ya. Oke, kita diskusi-diskusi aja, karena saya nggak bisa kasih materi ya. Saya nggak bisa keluarkan. Yes ya? Iya, Pak. Sudah di mana kamu, Yes ya? Sudah terangkat Saya kawan-kawan? mau bertanya, Pak. Oh, gimana? Pandangan itu mempengaruhi masuk surga enggak, Pak?
masuk surga apa tidak ya? Saya rasa tidak ya. Maksudnya apakah itu suatu hal yang mengganggu iman keselamatan? Tidak sih sebenarnya. Tetapi kalau kita jadi seorang hamba Tuhan, alangkah baiknya pemahaman kita itu mengajarkan sesuatu yang benar, yang baik. Artinya gini, kalau kita mau mengatakan kamu seorang hamba Tuhan ya, kamu katakan Yesus itu akan Wow. datang memerintah 1000 tahun di dunia ini. Ngapain? Bukankah dari Bapa mengutus kepada anak, anak mengutus Roh Kudus, itu selesai di dalam pekerjaan Allah Tritunggal. Kita kan gini, kalau kalau belajar teologi kan selalu terintegrasi. Memahaminya, hermeneutiknya nggak boleh lepas daripada doktrin Allah Tritunggalnya. Ketika hermeneutik kita gagal di dalam pemahaman Allah Tritunggal, maka kita akan kelihatan cara kita mengajar belepotan nanti. Roh Kudus tidak mengutus Kristus lagi untuk memerintah, nggak ada ceritanya. Tapi Roh Kudus mengatakan percaya kepada Kristus, karena kalau kita berdosa kepada Roh Kudus, maka tidak diselamatkan, ya kan? Kenapa berdosa kepada Roh Kudus tidak diselamatkan? Karena setelah Roh Kudus tidak ada pemerintahan yang lain. Karena Roh Kudus yang akan mengadili kita. Dia membawa kita kepada Kristus. Sehingga apa? Ini pekerjaan yang terakhir di dalam urut-urutan orde daripada Allah Tritunggal. Jadi ordonya tidak ada lagi nanti Allah mengutus Kristus datang kedua kali untuk bekerja, tidak, tapi untuk mengadili, menghakimi dunia ini. Itu maksudnya. Oke, yes ya. Ya Pak, waktu kita dihakimi itu, apakah itu termasuk masa kesukaran itu bukan ya? Bukan. Berarti masa kesukaran itu yang 360 tahun itu? 360 tahun, gimana tuh? Bukan Pak, bukan Pak. Bukan. Masa kesukaran kita ya sekarang ini. Artinya kita menegakkan iman Kristen itu adalah masa kesukaran. Pasti dunia menolak. Itu ya masa kesukaran. Nah, katanya kan sekarang sudah masuk akhir zaman. Tapi ada yang menerangkan juga akhir zaman dengan zaman akhir itu berbeda. Oh, ya, Nah, itu gimana Pak? enggak lah. Artinya juga arti bahasanya itu memang menginginkan ke situ. Makanya kalau kita lihat setelah dispensasi muncul, banyak sekali gereja-gereja mencoba menuliskan tanggalnya. Kalau Yesia hidup di tahun 80, saya banyak sekali melihat. Tahun 90 saya sering sekali melihat seminar-seminar waktu saya masih mahasiswa. Eskatologi langsung tulis gitu. Akhir zamannya di mana? Di Semarang. Akhir zamannya di Monas. Akhir zamannya di sini. Ditulis langsung. Banyak sekali. Sangat banyak. Jadi kami sempat mahasiswa pada waktu itu terombang-ambing dengan hal itu. Karena ya itu tadi, perkembangan daripada dispensasi ini begitu kuat sekali mempengaruhi gereja-gereja. Nah, kalau kita lihat gini, kenapa ibadah orang selalu mengarah kepada eskatologi yang ingin dia itu tidak mau ada di dunia ini lagi? Itu juga kan salah kan? Artinya gini. Selalu pikiran kita paradoks. Paradoksnya Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Oke. Hidup tapi untuk Kristus. Mana yang kita pilih? Paulus bilang nggak ada yang bisa kita pilih. Karena paradoks. Karena nggak kita pertentangkan. Sekarang zaman akhir. Kalau kita menganggap ibadah kita seluruhnya hanya bicara tentang eskatologi, pengangkatan lah, apalah, itu salah berarti. Kita paradoks. Kita mau diangkat, tapi kita mau hidup di dunia. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Gitu maksudnya. Ya. Ya. Jangan langsung minta diangkat lah.
Katanya kamu kan mau jadi guru, diangkat jadi guru aja ya di Kalimantan ya. Penting, Pak. Kan kata Bapak penting sebuah pemahaman. Makanya itu selama kita sekolah di teologi ini kan ya harus punya pemahaman yang Betul, harus kita pegang. Ya betul, kan, Pak? Nah, betul, itu juga yang nanti akan kita ajarkan. betul. Nah, kalau kita masih bimbang mau ikut yang mana? Ambil dong. Pandangan Kenapa? saya Fremil, Pak. Betul. Saya Fremil. Saya sih dari dulu nggak ngerti Amil atau Fremil, cuman memang saya sudah diajarkan, yaitu yang memang ibaratnya klek dalam hati lah. Nah, bukan masalah klub dan tidak klub, mana yang lebih mendekati kebenaran. Nah, sekarang kamu sudah mulai belajar sistematika teologinya, berpikir secara terintegrasi. Kalau yang premil, apakah Yesus harus memerintah lagi 1000 tahun? Berarti ordo daripada pekerjaan Allah Tritunggal itu sudah bolak-balik, udah kacau, udah kacau. Jadi ordonya yang terakhir adalah Roh Kudus, bukan Kristus. Terkuani. Karena Roh Kudus yang terakhir bekerja, lalu nanti akhir zaman diakhiri dengan Kristus turun menghakimi, bukan bekerja memerintah 1000 tahun. Ya, dia langsung memisahkan orang yang tidak percaya, orang yang percaya. Selesai, sudah mengakhiri zaman ini. Nanti kalau Yesus memerintah 1000 tahun, habis 1000 tahun terjadi lagi penghakiman lagi. Lah 2 kali, second coming yang kedua. Ya, jadi pekerjaan Allah Tritunggalnya salah nanti kita. Dan premil kalau kita menghitung per 1000 tahun, enggak mesti 1000 tahun. Kenapa mesti 1000 tahun? Kenapa harus dibatasi 1000 begitu? Karena tidak ada hitungan 1000 dari perjanjian lama juga. Artinya Tuhan tidak bekerja membatasi 1000 tahun begini, 1000 tahun kemudian begini. Enggak. Jadi dianggap amil, tidak 1000 tahun secara literal itu artinya. Itu lebih mendekati kebenaran. Maka orang-orang yang terpengaruh daripada premil dulu setelah belajar bertemu dengan orang-orang teologi reform, mereka tidak murni lagi premil, tetapi mereka mengatakan progresif. Progresif itu berkembang. Berkembang itu mereka tidak patok di situ lagi. Jadi mereka juga bisa jadi percaya kepada amil karena progresif tadi di dalam pemahaman. Kenapa? Mati? Belum, masih di mute. Apa ya? Kalau kita memahami kitab Wahyu itu berarti nggak boleh langsung dipahami secara literal gitu, Pak. Ya, karena dia apokaliptik ya, berupa simbol-simbol yang kita pahami berbeda. Sama kayak kita memahami kitab Ayub, tidak boleh kita pahami secara literal. Coba bagaimana Yesaya memahami kitab Ayub secara literal. Ada iblis berdialog dengan Allah. Kapan ada waktu iblis berdialog dengan Allah? Kenapa Allah mau berdialog sama iblis? Yang kedua misalnya, kenapa Allah mau mengikat kepalanya, lehernya behemoth? Masa Tuhan kerjanya mengikat binatang dan sebagainya? Apakah itu simbol atau literal? Kan caranya kita membaca berbeda. Kita membaca kitab puisi, kita membaca kitab narasi, sejarah, puisi, harus berbeda. Maka kamu harus punya dosen yang bagus, dosen hermeneutik yang bagus. Nggak tahu di Efrata, apakah kalian punya dosen yang bagus? Hermeneutik harus bagus. Kalian bilang cara membacanya berbeda. Kalau semua dia hantam kromo, maka kamu harus kritik. Nggak sama membaca kitab Mazmur dengan kitab Kejadian. Nggak sama membaca kitab Kejadian dengan kitab Injil. Nggak sama membaca kitab Injil dengan kitab Wahyu. Ya, jadi pemahamannya harus, orang-orang hermeneutik itu juga memiliki integrasi sistematik kepada doktrin-doktrin sistematik sehingga dia tidak lari gitu. Saya gini yang ngajar kalian, mengajak untuk gini ya. Makanya kalian di semester 1 diajarkan prolegomena. Kenapa?
mengikat dulu. Prolegomena itu adalah pengantar kepada sistematik. Diikat dulu secara sistematik, karena sistematik itu membatasi supaya pikiran kita nggak ngaur-ngaur dulu. Apakah kita jadi bodoh? Tidak. Karena Biblika itu sangat luas sekali. Kamu mau membaca Biblika itu seperti kamu kayak berjalan di lautan yang nggak ada tepinya. Ya, kita membaca kitab Yohanes saja itu bisa sesat. Kamu baca kitab Yohanes tanpa ada hermeneutika yang bagus, wah itu kamu bisa jadi ateis. Pengaruh filsafatnya Yunani sangat kuat sekali. Nah, maka kita sistematik dulu, udah paham, udah dibatasi pikiran, ada kerangka, sehingga kamu membangun sebuah presuposisi tentang teologi yang benar. Habis itu baru masuk Biblika. Masuk Biblika itu masuk pengantar dulu. Jangan hermeneutik dulu, masuk pengantar. Kenapa? Kalau mau baca kitab Kejadian, lihat dulu sejarahnya. Orang membaca tentang kitab Kejadian itu kan sudah 5.000, 6.000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya kamu memahami sebuah budaya 6.000 tahun yang lalu? Itu pengantar. Baru nanti masuk teologinya, teologi Perjanjian Lama. Baru kamu masuk ke hermeneutika, masuk ke eksegese. Habis itu baru kamu khotbah, baru kamu homiletik. Nah, disitulah cara kita step by step. Makanya perlu masuk sekolah teologi, nggak sembarangan. Ya, kampus kita mengajar dengan sangat rapi, sehingga cara kita memahami sesuatu. Saya senang ini masuk prolegomena di semester 1. Saya ngajar kalian prolegomena di semester 1. Lalu prolegomena disandingkan dengan Biblika. Saya waktu itu sempat diskusi sama Pak Parman. Kenapa disandingkan prolegomena sama Biblika? Kan saya ngajar itu dua-duanya. Karena saya di beberapa sekolah teologi saya bilang gini, Biblika itu sendiri, doktrin Alkitab itu sendiri. Pak Parman bilang, enggak Pak, kita masukkan di prolegomena. Setelah saya bikin materi, baru saya sadar, memang prolegomena itu isinya Biblika. Pengantar. Jadi pengantar kepada sistematik itu orang belajar apa? Kenapa kamu belajar sistematik? Karena sistematik itu bahasanya Alkitab. Poin pertama di dalam membuat sistematika doktrin itu adalah segala sesuatu itu pengetahuan dari Tuhan, tidak ada dari manusia. Nah, itu saya mengajarkan di prolegomena. Pengetahuan itu berasal dari Allah, tidak ada dari manusia. Kenapa kamu bisa membuat sebuah penelitian? Karena ada pengetahuan dari Tuhan. Makanya digabung dengan Biblika. Bagus sekali. Saya pikir itu satu hal yang bagus untuk mengikat kita sehingga kita tidak ngawur. Akademisi kita, akademisi yang bagus, konseptual, tetapi secara teologi kuat sekali. Ya. Oke. Itu kira-kira, yes ya. Iya, Pak. Ada yang lain? Sama, Pak. Di kitab Daniel kan kayak Bapak bilang tadi itu yang kan kaitannya tentang akhir zaman. Ya, itu apokaliptik juga dalam kitab Daniel. Dan kitab Daniel itu Tapi kan Pak, kalau di kitab Daniel seperti lebih jelas, Pak, dibanding di Wahyu. Di Wahyu kan masih ada kayak ya, mana-mana. kitab Daniel itu sebenarnya sama dengan Wahyu sebenarnya. Itu sudah digenapi. Jadi kitab Daniel itu sebagiannya sudah digenapi, sebagiannya belum digenapi. Kitab Daniel itu sangat menarik ya. Saya tapi nggak diajarkan, nggak diberikan kesempatan ngajar. Saya senang sekali ngajar kitab Daniel. Daniel itu luas sekali. Satu orang, ya, satu-satunya orang yang diberikan Tuhan gambaran bagaimana alam diciptakan, lalu diakhiri dengan baik. Itu kitab Daniel. Dan Daniel itu sampai dia mati kan, mati suri. Ketika melihat kerajaan yang dibangun Israel ini, itu hancur. Tidak ada lagi sisanya. Padahal mereka, Daniel sendiri mengharapkan setelah masuk ke Babel, kerajaan ini dipulihkan. Tuhan bilang dipulihkan, tapi kok nggak ada orang Yahudinya? Sampai dia mati kan ya, mati. Lalu dia melihat dia dipopong sama malaikat Gabriel.
dihidupkan sama malaikat Gabriel. Dia nggak kuat. Lalu datanglah satu lagi malaikat, penghulu malaikat katanya, Mikael, menguatkan dia. Begitu dia dikuatkan, dia hidup. Di tepi sungai itu dia lihat, siapa itu? Di tepi sungai itu dibilang, si Mikael mengatakan, itulah raja yang akan memerintah sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah Kristus Mesias. Dia yang menggambarkan nanti Yesus akan datang, Yesus akan mendirikan kerajaannya. Kerajaannya itu tidak akan pernah jatuh lagi kepada bangsa-bangsa. Kalau di dalam kitab Daniel digambarkan bagaimana dari Babel jatuh kepada Asyur, Asyur dari Persia, Persia kepada Asyur utara, Babel di selatan. Babel menguasai selatan, jatuh kepada Persia, Persia jatuh kepada Yunani, Yunani jatuh kepada Romawi, Romawi pecah-pecah, hancur. Lalu Israelnya sudah tidak ada lagi. Tapi ketika melihat Mesias memerintah kekal sampai kekal, itulah penghiburan dia, Daniel. Enak, bagus. Kalau ada dosen yang bisa membawakan kitab Daniel, wah luar biasa itu. Saya senang sekali buat kitab Daniel. Dan apokaliptiknya di mana? Yes, ya. Ketika kita melihat nanti yang digambarkan di situ kerajaan Romawi itu nanti kecil-kecil satu kerajaan, tidak ada lagi, maksudnya itu bukan apokaliptik, itu real. Dari Romawi nanti berdiri kerajaan-kerajaan di seluruh dunia yang tidak ada menguasai satupun. Lalu muncul satu raja, itu Mesias. Nah, Mesias itu Daniel belum tahu itu siapa. Nanti itu dibuktikan Yesus lahir. Setelah itu nanti baru kayak apokaliptik, ada muncul binatang-binatang dan segala macam yang kita gambarkan tidak boleh lagi literal lagi. Bagaimana cara mengartikan itu, ada seninya ya. Saya suka kalau ketika hermeneutika itu dosennya begitu luar biasa membatasi cara kita menafsir itu. Wah, itu bagus sekali. Saya senang sama kalau kamu mau lihat kitab tafsiran Alkitab yang bagus itu kayak Darrell Bock, itu bagus sekali. Lalu Marshall, banyak ayat yang sangat luar biasa. Itu bagaimana cara mereka menafsir itu, diajari kita. Oh, ini artinya seperti ini artinya apokaliptik, ini artinya secara literal. Itu bagus sekali. Harus bisa mengenal siapa tokoh-tokohnya ya, penulis-penulis buku yang sangat paham dengan hermeneutik. Tapi saya lihat di SCT Efrata, jarang sekali orang bikin skripsi hermeneutik. Hampir nggak pernah. Jadi selalu skripsinya itu tentang pengaruh ini. Nggak pernah hermeneutik ya. Tentang penafsiran, tentang bagaimana memahami sebuah ayat, begitu. Jarang sekali di Efrata. Itu menunjukkan bahwa nggak kuat di dalam hermeneutika. Nggak kuat, kurang kuat. Saya juga mengajak kalian coba buat buat skripsi yang doktrinal ya. Mungkin eskatologi boleh, yang sistematik. Coba bahasa-bahasa yang doktrinal gitu. Jangan pengaruh ini. Lebih kepada praktika kalian. Itu namanya praktika. Pengaruh ini terhadap ini, pengaruh ini, itu praktika. Meskipun bahasa-bahasa yang dibawa bahasanya metode penginjilan, tapi pengaruh metode ini terhadap itu praktika sih, lebih pendekatan praktika bagi saya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, siapa yang mau bertanya? Mau bertanya, Kak. Ini tentang kristologi kemarin. Oke. Boleh, Pak? Boleh.
Ya kan, kalau di dalam Kristologi itu kan Pak, Nah, tentang kenosis pengosongan diri Yesus. kenosis. Nah, kalau kenosis itu berarti dia sifat-sifat kealahannya masih ada kan Pak, ya kan? Ada. Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Mm-mm. Terus Berinkarnasi menjadi manusia bukan berarti meninggalkan sifat kealahannya. mm-mm. Ya toh Pak? Ya. Terus Tuhan yang kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa. Nah, itu kan ada kaitannya dengan eskatologi. Nah, itu menurut Bapak itu gimana, Pak? apa Apakah maksudnya? Yesus Manus- tuh benar-benar, Tuhan Yesus tuh hanya melakukan tugasnya sebagai manusia, atau dia nggak mungkin, Tuhan Yesus nggak mungkin berbohong, atau dia pura-pura tidak tahu? Bukan pura-pura. Jadi kenosis itu kan bahasa Yunani ya. Kenosis itu maksudnya mengosongkan diri. Mengosongkan diri Tuhan itu diri, membatasi dirinya. membatasi dirinya lebih tepat ya. Membatasi dirinya seolah-olah tidak mau mengambil miliknya. Dia Allah, tapi tidak mau seperti Allah. Tidak mau seperti Allah berarti membatasi kekuasaannya, kuasanya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jangan takut ketika orang mengatakan, kenapa Allahmu disalib dan mati? Jangan takut, jangan takut. Memang itu tujuannya. Memang Allah ingin tujuannya pribadi yang kedua ini mati disalib. Memang itu tujuannya. Kenapa mesti takut? Karena kita punya Allah Tritunggal. Jadi Allah kita satu, tapi pribadi yang kedua ini memang diutus untuk mati. Sehingga dia membatasi dirinya. Satu pribadi yang kita katakan Yesus ada keilahian dan kemanusiaannya betul-betul mati, betul-betul disalib. Tapi Allah kan tidak mati. Ya, kenosis tadi yang membuat dia mati. Kenosis itu mengosongkan dirinya seolah-olah kita mengatakan siapa yang membangkitkan Kristus? Yang membangkitkan Kristus di Alkitab dikatakan lalu Roh Allah itu membangkitkan dia. Loh, kok bisa bangkit sendiri? Ya itu tadi, gara-gara dia mengambil kekosongkan dirinya. Sama kayak kita bilang, kenapa dia dibaptis, lalu dia dibawa oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun. Roh Kudus yang menggiring dia, yaitu kenosis tadi. Kayak orang digiring, loh. Apakah Yesus yang Allah itu tidak bisa menghadapi iblis itu? Gampang. Tapi Roh Allah menguatkan dia, menghibur dia. Lah itu gimana? Karena itu tadi. Karena pribadi yang kedua ini tidak menggunakan kekuasaan itu untuk mengusir iblis, membuat dia lebih strong dan segala macam. Itu maksudnya. Apakah dia Allah? Iya dong. Tapi Pak, untuk menjawab pertanyaan yang tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan, hanya Bapa yang tahu, itu gimana? Untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, itu sama. Karena prinsip-prinsip di dalam pekerjaan Allah Tritunggal itu kita kadang, oh, bagaimana caranya kita memahami dari pekerjaannya? Ya, sulit kita melihat karena Allah tidak terbatas. Jadi kalau di dalam ordonya pribadi yang kedua ini tidak mau bicara tentang kapan itu eskatologi, tapi dia bicara bagaimana menyelamatkan melalui pekerjaan penebusan ini. Roh Kudus itu justru bicara tentang eskatologi, membawa orang ke zaman akhir. Bahwa inilah pengadilan terakhir. Maka kadang-kadang kita bingung, loh kenapa orang berdosa kepada Roh Kudus tidak diselamatkan? Karena itu tadi, karena pekerjaan Roh Kudus membawa orang kepada Kristus. Ini yang terakhir kali pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Sebenarnya Berarti Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaannya, Pak. Makanya dia tidak menjawab pertanyaan itu. yes, Bukan dia berarti dia tidak tahu. bukan berarti dia tidak tahu dia kan Nah, anak Allah, dia Kalau tahu. kalau dikaitkan, Pak, saya kasih contoh seperti ini. Rebeka, saya kasih contoh kamu ya. Hmm. Contoh, Pak, Rebeka ini diundang khotbah di Berea. Statusnya kan mahasiswa STP. Hmm. Nah, tugasnya kan hanya berkhotbah, toh, Pak. Kalau Ya. ada yang tanya, gimana keadaan di STP itu? Contoh,
STT kamu itu seperti apa sih? Contoh ada kelemahannya seperti itu. Berarti itu bukan haknya Rebecca karena tugasnya hanya berkhotbah. Contohnya Nah, seperti itu ya Pak. contohnya seperti itu. Siapa nanti yang bisa memberitahu? Ada pimpinan Tapi kamu. bukan berarti Rebecca nggak tahu, tapi Ya, memang bukan tugasnya. yes. Namanya yes ya, betul sekali. Tuh, mantap. Ya Pak. Thank you. Ya. Oke, ada yang lain? Melin tadi kemarin saya nggak ketemu kamu ya. Saya lupa bilang itu juga. Melin kalau daftar pustakanya sudah dapat Melin, silakan dilanjutkan skripsinya ya. Saya lupa kemarin. Saya sudah ngomong sama Nidar sih, tolong sampaikan ke Melin. Saya lupa WA kamu. Tapi kan saya sudah pernah ngomong ya Melin. Begitu daftar pustakanya sudah ada, kamu sudah ketemu judul buku yang kamu bawa itu bisa kita uji. Artinya kita bisa bikin ujian proposal. Karena satu-satunya syarat yang paling harus yang harus bisa diuji adalah Melin tahu kan gini, skripsi itu kan kamu membuat sebuah hipotesa. Hipotesanya apa? Tentang apa? Melin apa? Tentang apa? Tentang apa? Melin bisa ngomong nggak? Tentang apa itu kemarin? Tentang Tradisi Sikerei. Sikere ya. Sikere di apa? Di daerah apa? Di daerah apa? Di daerah Mentawai. Ya. Tawai. Nah, Mentawai. Nah, kalau ada buku-buku tentang Sikere itu satu atau dua saja bisa kita pertanggungjawabkan. Kamu punya apa pemahaman Sikere itu harus sudah teruji dari melihat Sikere secara literal. Sehingga dosen-dosen nanti pas menguji, oke, ini ada. Melin sudah dapat belum? Sudah ada Pak, tapi masih dalam perjalanan. Nah, sip. Tolong ya, nanti kalau sudah ada kasih tahu ke saya. Saya akan bacakan gitu ya. Saya akan kasih tahu supaya nanti dosen-dosen yang menguji saya bisa bertanggungjawabkan. Ini ada bukunya ya. Gitu ya, Melin ya. Iya Pak, ya mungkin minggu depan baru saya kasih buku. Oke, siap. Ya, ini Willy. Kalau di sini biasanya tentang pengaruh X terhadap pertumbuhan. Nah, ini biar jadi banyak praktika di kampus kita ini ya. Jadi ya itu tadi ya. Coba buat yang baru gitu ya. Buat yang baru. Coba yang baru pemahaman kalian tentang doktrin apa, eskatologi apa,